karena sering bergaul juga sama teman-teman yang berbahasa Bali, jadi lama-lama juga ikut mengerti dan diajak ngomong juga, berdialog juga, diajak berdialog setiap hari bisa, juga pakai bahasa Bali. Jadi makin dilanjutkan, Siti makin senang, makin mengerti, makin senang. Makin senang. Kali ini Studio Kuko TV kedatangan seorang tamu istimewa. Dia adalah seorang mahasiswi jurusan Bahasa Bali, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Denpasar. Kenapa saya bilang istimewa dan spesial? Karena bintang tamu saya, Siti Noviali. Dia bukanlah warga Bali. Dia berasal dari Lombok. Saat kuliah dia tidak bisa bahasa Bali, tetapi memilih jurusan bahasa Bali. Sekarang jago membaca lontar, bahkan membaca lontar dan memberikan pelatihan penulisan lontar hingga keluar kota, keluar Bali. Kita beri tepuk tangan buat Siti Noviali. Iya, wah luar biasa. Luar biasa. Kak Siti, Siapa? kenapa tertarik memilih jurusan bahasa Bali? Padahal ketika itu belum bisa bahasa Bali kan? Saya coba diceritakan. Baik Pak, pertamanya sih Siti memilih jurusan sastra Bali karena Siti merasa unik mempelajari aksara Bali, mengenai sastra Bali, budaya-budaya Bali. Kemudian juga Siti sudah mempelajari aksara Bali sudah sejak SD, jadi sejak sekolah dasar Siti sudah mempelajari cara menulis aksara Bali, terutama di kertas. Tetapi dalam bahasa Bali Siti belum terlalu mahir, jadi mendengar orang berbahasa Bali, berbicara berbahasa Bali, Siti mengerti. Tetapi untuk berdialognya masih bingung, enten. Terus semakin naik di jenjang SMP, SMA, Siti belajar kembali, belajar menulis lontar, menulis aksara Bali di lontar terutama. Dan di situ pertama Siti nggak tahu cara nulisnya. Kemudian mulai dilatih oleh Pak Nale, jadi dibimbing di. Ketika sudah kuliah? Sudah sejak SMP. Oh, sejak SMP. Jadi Pak Nale membimbing Siti cara nulis lontar hingga saat ini masih dibina sarang bapaknya, enten. Terus pas SMA, Siti maunya nggak lanjut kuliah, bahkan maunya nggak lanjut SMA di Bali, maunya balik ke Lombok gitu kan. Tapi Pak Nale menyarankan Siti ngapain ke Lombok gitu, di Bali aja gitu, nanti bapak yang bakal bina kan. Karena Siti merasa belum sanggup kalau mau lanjutin ke sastra Bali, bahasa Bali aja Siti masih belum mengerti kan. Terus akhirnya ya udah coba-coba di sastra Bali aja gitu. Merasa terpaksa nggak ketika memilih jurusan bahasa Bali? Tentu sih Pak, karena di awal Siti udah punya basic aksara Balinya sih, karena Siti ngerasa ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang aksara Bali gitu. Jadi makanya ya coba aja masuk ke sastra Bali kan. Ketika di kampus kesulitan nggak untuk beradaptasi? Dosen pengajar, dosen pengampu mengantarkan dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Bali? Nah, di awal masuk nih kesusahan karena ada dosen-dosen yang mempunyai pakem harus berbahasa Bali gitu. Jadi mengajarnya harus berbahasa Bali. Total bahasa Bali, bahkan bahasa Bali halus. Jadi di awal tuh sih karena mungkin merasa minder, beda sendiri di kelas. Jadi kayak Siti sendiri murid yang berbeda, kayak agama Islam, yang lainnya teman-temannya agama Hindu, apalagi sudah yang berkasta kayak kan. Terus dosen-dosennya juga karena ditauin Siti beda, jadi dosennya mulai mengerti, jadi ngajarnya dicampur, ada bahasa Indonesia juga, jadi dibarengin gitu. Jadi lama-lama karena sering
bergaul juga sama teman-teman yang berbahasa Bali, jadi lama-lama juga ikut mengerti dan diajak ngomong juga, berdialog juga, diajak berdialog setiap hari juga bisa pakai bahasa Bali. Jadi makin dilanjutkan, Siti makin mengerti, senang, makin mengerti, makin senang, makin senang. Ya. Jadi gitu Pak. Terus dari SD ya belajar menulis aksara Bali awalnya di kertas. Kemudian meningkat menulis pada lontar. Itu SMP atau saat kuliah? Itu saat SMP Pak. Saat SMP. Ya. Gimana susahnya menulis aksara Bali di kertas dengan di lontar? Susahan di lontar Pak. Ya, kenapa? Karena kalau di kertas kita pakai media kertas dan alatnya pensil. Kalau di lontar kita menggunakan daun lontar dan juga menggunakan alatnya yang namanya pengerupa yang seperti pisau nih Pak, seperti pemutih. Itu juga di awal Siti karena awalnya taunya nulisnya itu pakai cara nulis pensil. Jadi Siti dulu nulis di lontar nih pakai pensil kayak juga? Pensil gitu. Jadinya pengerupanya dipegangnya kayak pensil. Nah, di awal itu Siti kan nggak tahu dan akhirnya bertemu dengan Pak Nale. Kemudian diajarkan tekniknya, ternyata nulis di lontar Nika ada tekniknya juga, teknik menulis di lontar. Dan akhirnya terus dibina, akhirnya terbiasa nulis di lontar hingga sekarang. Nah, setelah mendapatkan sentuhan teknik dari Pak Nale Antara ya, Iya Pak. dari Pak Nale Antara sampai akhirnya mahir. Tidak hanya mahir tetapi juga mentransfer keterampilannya Siti melalui workshop, tidak hanya di Bali tapi sampai keluar Bali. Gimana serunya itu Kak Novi? Iya, di awal Siti juga merasa masih bingung. Sekarang Siti masih dalam proses belajar juga. Jadi dapat juga mengajarkan adik-adik kelas Siti pertamanya di SMA. Siti diminta oleh gurunya Siti untuk membimbing adik-adiknya. Jadi di situ Siti mengajarkan cara memegang pengerupa, cara menulisnya gitu. Jadi di situ merasa senang aja bisa bantu berbagi ilmu juga kepada orang lain gitu. Ternyata menyenangkan juga. Kemudian diajak untuk mengisi workshop menulis lontar. Pertamanya Nika di Bandung. Di Bandung. Diundang sama Ana Caraka Society. Jadi diajak untuk mengadakan pelatihan. Jadi ikut melatih juga, melatih orang-orang yang di luar. Ternyata orang-orang di luar Nika ketertarikannya itu lebih besar banget, lebih menggebu-gebu gitu. Jadi pada saat Siti mengadakan workshop di luar, orang-orang belum mulai workshop Nika udah semangat mau nulis gitu. Jadi itu juga pengalaman banget buat Siti, jadi pengalaman banget. Kemudian di Bekasi juga Siti dapat mengajar dan di Jogja. Kemudian yang paling jauh nih di Sumatera dapat. Jadi dapat ke Pulau Sumatera juga. Itu pengalaman yang benar-benar nggak kebayang bakal bisa sejauh itu. Bonus dari punya keterampilan menulis aksara Bali di daun lontar ya. Nah, selain jago nulis di lontar, Kak Siti atau Kak Novi yang saya tadi panggil ya, sama aja ya Kak Siti, Kak Novi juga pernah menjuarai menulis puisi apa cerpen berbahasa Bali ya? Puisi pernah Pak, cerpen juga pernah, tapi itu coba-coba sih Pak. Coba-coba tapi juara ya. Coba-coba tapi juara. Sampai sekarang masih terus menulis puisi ataupun satwa Bali modern? Kalau puisi dapat nulis juga, tapi kalau untuk cerpen sekarang belum dapat nulis Pak, karena masih fokus sama kuliah sama tugas. Iya, sama tugas. Jadi belum sempat. Begitu sahabat. Siti Noviali ini tidak hanya jago menulis di daun lontar, dia juga jago menulis puisi berbahasa Bali dan satwa berbahasa Bali. Dibuktikan dengan dia menjadi juara. Tidak hanya membaca ternyata, Siti juga pernah diundang untuk mengisi acara bedah buku online. Dia membedah buku berbahasa Bali. Nah, Kak Siti,
pengalaman membedah buku itu seperti apa sih Kak Siti? Berapa lama sih harus mempelajari sampai membuat rangkuman dan akhirnya tampil secara online, Kak? Nah, untuk pengalaman bedah buku, itu pengalaman Siti yang paling pertama kali membedah buku seorang pengarang sastra Bali modern khususnya. Jadi di awal Siti masih belum terbayang, masih remang-remang bagaimana cara membedah buku, apa saja yang harus diutarakan kan. Jadi itu persiapannya juga mungkin semingguan Siti buat rangkuman. Jadi membaca berkali-kali apa maksud pengarang karya sastra ini, apa yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi juga Siti menafsirkan kembali maksud-maksud dari pengarang yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi begitu. Jadi amanat apa yang ingin disampaikan. Kemudian apa sih maksud pengarang membuat karya tersebut, seperti itu. Jadi itu juga pengalaman banget untuk Siti belajar. Jadi pengalaman belajar pada masa kuliah. Ya. Kak Siti punya harapan khusus barangkali kepada pengarang-pengarang muda yang menulis dengan bahasa Bali? Silakan disampaikan. Iya, jadi awal Siti mengenal karya sastra Bali modern itu pada masa kuliah. Jadi di situ Siti pertama kali membaca karyanya Pak Made Sugianto. Waduh, karya saya. Terima kasih. Yang novelnya Bapak yang berjudul Sing Jodoh. Jadi itu karya sastra Bali modern pertama yang Siti baca, dan buat Siti lebih makin tertarik dengan sastra Bali modern. Jadi tertarik membaca cerpen, membaca novel-novel karangan Bapak yang lain juga. Jadi di situ juga Siti sekalian belajar kosakata baru, jadi nambah pengetahuan juga, nambah mengenai adat istiadat di daerah sini apa gitu, kayak Sentana itu Siti juga baru tahu ternyata ada perkawinan Sentana, itu Siti tahu. Terus kosakata baru juga, jadi nambah kosakata untuk Siti bisa berbicara bahasa Bali juga gitu. Terus harapan untuk pengarang-pengarang muda, Siti juga khususnya pengarang muda, jadi semoga lebih aktif berkarya dan lebih aktif menampilkan ide-ide baru yang menggemparkan gitu. Seperti Bapak, ide-idenya selalu hot news gitu, selalu terbaru dan tak terduga-duga gitu endingnya. Jadi setiap baca karangannya Bapak, di awal kita dibawa berpikiran yang lain gitu, ternyata di ending bisa beda gitu. Jadi Siti suka sekali membaca karangan-karangan seperti tersebut gitu. Jadi Siti mencoba juga membuat karya sastra berupa cerpen, tapi masih tahap belajar juga. Jadi masih sangat-sangat belum bisa dikatakan bagus. Jadi belajar dari Bapak juga gitu. Pertanyaan terakhir Kak Siti. Ya. Target Kak Siti dengan menekuni sastra Bali dan mempelajari lontar apa? Target pertamanya sih ingin ikut melestarikan lontar Bali. Apalagi di zaman modern seperti ini, bahkan masyarakat Bali itu sendiri seperti acuh tak acuh oleh tradisinya mereka seperti lontar. Hal ini terbukti ketika para penyuluh mendapatkan lontar-lontar dalam kondisi rusak. Ya, dalam kondisi rusak. Itu kasihan, prihatin melihatnya gitu. Itu lontar yang berisi pengetahuan untuk dibagikan kepada leluhurnya, tetapi tidak dibaca karena salah persepsi. Jadi Siti inginnya pertamanya ingin melestarikan hal tersebut dengan cara membagi ilmu juga kepada teman-teman, kepada adik-adik, cara menulis lontar, cara melestarikan lontar, dan terus juga untuk melestarikan bahasa Bali. Jadi ingin menunjukkan juga kepada masyarakat Bali bahwa Siti yang nggak pure orang Bali, nggak pure orang Bali aja ingin ikut melestarikan gitu, dan Siti tertarik sekali dengan budaya-budaya Bali gitu. Jadi kita ya untuk masyarakat Bali, terutama untuk para pemuda-pemudi Bali,
Siti harapkan juga tetap ikut melestarikan budaya-budaya Bali, tetap senang dengan budaya Bali agar tidak terlalu ke barat-baratan gitu-gitu. Jadi harus termasuk senang dengan budaya Bali. merawat dan membaca lontar. Demikian sahabat Kuku TV. Siti yang bukan pure Bali tetapi semangatnya melestarikan bahasa Bali patut kita acungi jempol. Mari kita doakan semoga cita-cita Siti Noviali mempelajari dan memperdalam sastra Bali akan dilancarkan dan mencapai kejayaan. Demikian obrolan kami, semoga menginspirasi. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Siti. Yeay, semua Bapak. Sukses. Kuku TV, kabar dari desa.